Hai guys, welcome back to my channel Rajki Mary Tara Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Kali ini ada tema mengenai waspadalah, mereka hanya menginginkan sesuatu dari dirimu. Siapakah mereka ini? Apa saja yang mereka inginkan dari dirimu? Mari kita cari tahu lebih detail lagi melalui readingan berikut ini ya guys. Oke guys, mari kita shuffle. Kita tarik energinya. Readingan ini bersifat general ya guys ya. Ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa terpanggil atau tertarik untuk melihat readingan berikut ini, atau buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan ya guys ya. Jika readingan kali ini tidak resonate buat kamu, maka kamu bisa skip ya. Atau kamu juga bisa menyimak untuk menambah wawasan. Oke. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada Six of Wands. Ada Two of Pentacles. Ada The Magician. Ada Eight of Pentacles. Ada The Lovers. Ada Knight of Cups. Ada Nine of Wands. Ada Nine of Swords. Ada Seven of Pentacles. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik untuk melihat atau menyimak readingan berikut ini ya guys ya. Oke, sesuai dengan tema kali ini, waspadalah. Waspadalah ya guys. Mereka hanya menginginkan sesuatu dari dirimu. Siapakah mereka ini? Di sini aku merasakan energinya. Mereka ini adalah antara orang-orang yang ada di dekatmu ya. Mungkinan ini keluarga besar atau keluarga jauh ya guys ya. Kayak sepupuan gitu ya guys ya. Atau punya relasi, masih punya bonding atau koneksi family gitu ya. Mungkin saudara dari ibumu atau saudara dari bapakmu, kemudian mereka punya anak gitu, anaknya punya saudara ya, kayak gitu, kayak anggota keluarga besar, anggota keluarga jauh ya. Kemudian mereka ini juga bisa sepertinya tetangga-tetanggamu sendiri ya guys ya, yang mana mereka tinggal atau stay di sekitar kamu gitu ya guys ya. Mungkin jaraknya itu beberapa rumah dari kamu ya, atau beberapa meter dari rumah kamu gitu ya guys ya. Kamu kenal kok dengan mereka ini, dan mereka juga kenal dengan dirimu ya guys ya. Mereka tuh udah tahu background dari keluarga kamu tuh siapa gitu ya guys ya, orang mana. Kemudian mereka juga tahu ya guys ya, kamu kerjanya apa gitu ya, background pendidikan kamu, background dari pengalaman kerja kamu, mereka tuh tahu gitu ya guys ya. Karena aku rasa beberapa dari kamu ini cukup terkenal di circle atau di lingkungan tempat kamu tinggal ya guys ya. Nah, orang-orang ini ya guys ya, mereka ini ya lebih daripada satu tentunya ya. Sepertinya 2 atau 3 atau lebih daripada itu ya orangnya gitu ya guys ya. Yang mana mereka ini
sebetulnya menginginkan sesuatu dari dirimu ya, mengincar sesuatu. Namun mereka tentunya tidak mengungkapkan itu, tidak mengatakan hal itu, tidak menyampaikan itu. Mungkin karena malu, mungkin karena gengsi, mungkin karena ada niat terselubung gitu ya guys ya. Mungkin niatnya beda gitu ya guys ya. Nah, mereka ini memandang kamu sebagai sosok yang makmur, sejahtera ya, berada atau berkecukupan gitu ya guys ya. Entah itu karena kamu terlahir dari keluarga yang berada, atau kamu memang sosok yang mapan, yang mana harta bendamu, yang mana kekayaanmu atau pentacles yang kamu miliki ini berasal dari hasil kerja kerasmu sendiri atau berasal dari jerih payahmu sendiri gitu ya guys ya. Aku di sini merasakan bahwa kamu itu orang yang berkecukupan di sini ya guys ya. Cukup mapan ya. Tidak kekurangan sesuatu apapun di sini ya. Kamu bisa membeli sesuatu apapun yang kamu mau di sini ya guys ya. Ten of Pentacles dikonfirmasi oleh Ten of Pentacles. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau di sini. Apapun yang kamu butuhkan itu akan terpenuhi ya. Karena kamu di sini Pentacles-nya lumayan berlimpah ya guys ya. Dimana kamu di sini rezekinya mengalir lancar ya guys ya. Ada kesejahteraan yang tercipta, bahkan kemakmuran di dalam keluarga kecilmu ya guys ya. Entah kamu itu masih ikut orang tua bagi kamu yang single, atau kamu yang berpasangan atau sudah couple gitu ya guys ya, punya keluarga sendiri, membentuk keluarga sendiri, udah punya anak gitu ya guys ya. Kamu tuh orang yang mana secara keuangan atau material berkecukupan gitu, termasuk orang berada lah gitu ya guys ya, tidak kekurangan. Mereka memandang kamu sebagai sosok yang mapan, yang udah sejahtera lah secara material, secara pentacles ya. Atau kamu ini memang orang yang terlihat biasa-biasa aja ya, kayak warga biasa gitu ya guys ya. Cuman kamu tidak mau menampakkan kelebihan atau harta benda kamu gitu, kamu terlihat biasa. Padahal kamu adalah orang yang cukup mapan atau orang yang punya cukup keuangan gitu ya guys ya, ekonomi atau finansial kamu itu fine-fine aja, oke-oke aja. Nah, seperti itu. Nah, beberapa dari kamu juga termasuk orang yang disegani di circle kamu ya guys ya, dan ini dikonfirmasi lagi oleh Six of Wands ya guys ya. Beberapa dari kamu ini cukup terkenal di sekitar kamu ya, di circle kamu, di tempat kamu tinggal, kamu ini cukup terkenal ya guys ya. Orang-orang banyak kayak segan sama kamu dan menghargai dirimu juga loh guys ya. Di sini orang-orang tidak memperlakukan kamu sembarangan gitu ya guys ya. Karena beberapa dari kamu ada juga termasuk kategori berasal dari keluarga terpandang gitu loh guys ya. Entah itu punya keturunan yang mana kayak ada keturunan dari keraton lah ya, atau sosok yang disegani, mungkin orang tua kamu atau nenek moyang kamu, leluhur kamu itu adalah seorang kiai gitu ya, atau memiliki jabatan tertentu gitu, memiliki kedudukan yang berpengaruh gitu ya, memiliki status atau posisi yang mana orang-orang segan di situ ya, atau orang tua kamu, nenek moyang kamu, leluhur kamu ini memiliki suatu kebisaan atau kemampuan yang mana itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi kamu sebagai penerusnya, kamu sebagai anak cucunya gitu ya guys ya, juga ikut merasakan dampaknya gitu. Kamu disegani oleh orang-orang ya, kamu kayak dihormati oleh orang-orang, dihargai oleh orang-orang, kamu pun kaget gitu ya, kok bisa gitu, jadi ikut-ikutan dihargai sama orang-orang gitu, karena mungkin kamu memiliki orang tua atau leluhur atau nenek moyang yang memiliki kedudukan yang tidak biasa atau kedudukan tinggi ya di suatu circle tertentu gitu loh guys ya. Terus di sini mereka itu menganggap kamu adalah sosok yang stabil secara finansial atau keuangan ya guys ya, dan di sini dikonfirmasi oleh Two of Pentacles ya. Kamu tuh stabil banget ya keuangannya gitu, walaupun gitu ya ada fasenya kamu mungkin kesulitan juga dalam keuangan ya guys ya. Mungkin waktu tanggal tua gitu ya, mungkin gaji kamu mulai habis dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu kan, sisa berapalah lagi gitu uangnya. Cuman kamu tuh tipe orang yang tidak banyak mengeluh ya, tidak panikan, tidak heboh sana kemari gitu ya, yang cerita, yang curhat sama teman, sama tetangga bahwa kamu tuh lagi kehabisan uang, bahwa kamu tuh keuangannya lagi menipis dan sebagainya. Kamu nggak seperti itu gitu. Jadi orang memandang bahwa kamu tuh, wah nih stabil nih, wah nih orang nih keuangannya bagus ini,
berarti dia fine-fine aja gitu, nggak punya masalah keuangan kayak aku, nggak punya masalah keuangan kayak kita-kita, enak ya hidupnya gitu, nyaman ya hidupnya gitu. Pandangan mereka yang melihat kamu seperti itu ya guys ya, bahwa kamu adalah sosok yang stabil gitu ya, benar-benar bisa balance ya, bisa membuat keuangan kamu tuh jadi lancar terus gitu, kayak nggak ada kendala, kayak nggak ada masalah apapun. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian mereka ya, ada beberapa dari mereka itu melihat kamu sebagai sosok yang berbakat juga ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini punya bakat tertentu ya guys ya di bidangnya gitu ya, atau kamu ini berkegiatan setiap harinya yang mana bakat kamu ini terkoneksi dengan hobi kamu ya. Jadi kamu tuh kayak punya kebiasaan-kebiasaan yang mereka tidak punya gitu. Bahkan beberapa dari kamu, kebiasaan yang kamu miliki, potensi yang kamu punya, bakat yang kamu miliki ya, ini cenderung bisa menghasilkan keuangan. Dan bahkan beberapa kamu ada yang bekerja atau menghasilkan keuangan dari sini ya, dari bakat kamu, dari hobi kamu gitu ya. Mungkin kamu jualan masakan gitu karena kamu pandai memasak gitu ya guys ya. Mungkin kamu tertarik di bidang kuliner, mungkin kamu jual tanam-tanaman ya, jual tumbuh-tumbuhan gitu ya, bibit cabai ya, bibit tomat gitu, bibit terong ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kamu jual gitu ya guys ya, karena kamu pandai dalam tanam, menanam atau berkebun ya. Mungkin juga kamu menjual aksesoris ya yang kamu buat sendiri ya, mungkin kamu suka koleksi manik-manik atau kayak bahan-bahan ya untuk bisa membuat gelang ya, membuat perhiasan gitu ya, atau merangkai bunga gitu loh guys ya. Semuanya itu berasal dari hobi, mana itu terkoneksi dengan bakatmu sendiri gitu. Dan orang-orang tertarik untuk membelinya ya, sehingga kamu punya peluang di sana gitu ya guys ya. Jadi mereka ada yang tahu bahwa kamu itu sosok yang berbakat, sosok yang memiliki potensi, punya kebiasaan, yang mana kebiasaan kamu itu bisa menghasilkan pentacles ya, yang mana kebiasaan kamu itu cenderung dapat menghasilkan keuangan gitu ya guys ya. Mereka tahu itu gitu. Mereka tuh punya feeling bahwa kamu ini kayaknya nanti ke depannya tuh akan makmur lagi, tambah makmur, bisa jadi orang kaya nih orang, gitu pikir mereka ya. Wah nih orang bisa jadi orang kaya nih, karena nih orang punya potensi yang besar gitu ya. Mereka itu memandang kamu itu tidak biasa loh guys ya, padahal dirimu memandang dirimu sendiri itu sangat biasa. Namun orang-orang sekitar ya, terutama mereka-mereka ini yang menginginkan sesuatu darimu ini, memandang kamu adalah sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Fantastik gitu ya guys ya. Dan mereka ini juga melihat bahwa kekayaan kamu atau harta benda kamu atau kepemilikan kamu, properti kamu, aset kamu, ataupun apapun segala sesuatu yang bernilai, berharga yang kamu miliki, itu berasal dari kerja keras kamu ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Eight of Pentacles ya guys ya. Mereka melihat bahwa beberapa dari kamu adalah sosok pekerja keras di sini ya guys ya. Sosok yang pantang menyerah, sosok yang rajin bekerja ya. Sosok yang suka menghasilkan keuangan gitu ya guys ya. Kamu adalah sosok yang pandai dalam mencari uang sepertinya ya, dan ini berimbang sekali dengan potensi yang kamu miliki dan ketekunan atau karakter rajin, giat, tekun yang kamu miliki gitu loh guys ya. Sangat berimbang ya, sehingga membuat kehidupan kamu itu terlihat sangat sejahtera dan makmur di mata mereka ini ya. Mereka ini adalah kemungkinan keluarga jauh ya, atau tetangga-tetangga kamu sendiri ya, orang-orang terdekat kamu yang kamu kenal, kamu ketahui gitu loh guys ya. Mereka memandang kamu tuh sosok yang kayak berduit ya, walaupun kamu itu kayak biasa-biasa aja ya, cuman karena melihat kamu itu begitu stabil kehidupannya ya, tidak banyak mengeluh ya, jalani apa adanya, mengikuti arus kehidupan gitu, sehingga mereka tuh memandang kamu tuh nggak banyak masalah ya, kayak keluarga cemara gitu loh guys ya, kayak happy-happy aja, kayak bahagia-bahagia aja, kayak nggak ada kesulitan gitu, no have any problems, kayak gitu loh guys ya. Tak seperti mereka ya, mereka tuh kalau nggak berduit kayaknya pusing, puyeng, mengeluh ya, berkeluh kesah, curhat sana sini ya. Mereka emosional, marah-marah gitu, marah-marah nggak jelas, entah itu dengan anggota keluarga mereka sendiri atau
sampai melampiaskannya ke orang-orang gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Itulah yang membedakan mereka dengan dirimu gitu. Kamu tuh ada duit nggak ada duit ya bawa happy aja gitu. Ada duit nggak ada duit ya biasa aja gitu ya. Kalau ada duit ya kamu syukuri, kalau nggak ada duit ya kamu bersabar. Kayak gitu kamu orangnya ya. Kalau mereka nih udah kayak gerah banget ya, kayak udah nggak sanggup kalau nggak ada pegangan duit di tangan mereka gitu. Kalau kamu walaupun cuman 50.000 atau 10.000 doang gitu ya di tangan, ya kamu syukuri gitu. Mungkin sisa gaji kamu gitu ya, kamu syukuri gitu. Nah, dengan syukur itu ya, dengan rasa syukur yang kamu miliki, justru itu akan menarik rezeki-rezeki lainnya yang akan datang ke kamu gitu. Sehingga ketika kamu berada di situasi yang kepepet ya, lagi kesulitan ekonomi, ada aja rezeki yang datang ke kamu dan kamu heran kok bisa ya ada tiba-tiba rezeki pas banget nih saat aku perlu, pas banget nih saat aku butuh uang gitu. Dari mana itu berasal? Itu adalah dari rasa syukurmu itu. Tadinya kamu punya uang cuma 10.000 ya di akhir bulan gitu kan, tanggal tua ya, tapi karena kamu bersyukur, mensyukuri apa adanya, akhirnya ya ada rezeki yang datang dari arah lain selain gaji kamu, selain income yang kamu punya setiap bulan, selain income yang kamu hasilkan setiap bulan, ada rezeki lain, rezeki tambahan yang Tuhan kasih ya melewati orang lain. Mungkin kamu menjual sesuatu gitu, akhirnya laku ya, akhirnya ada orang yang minat gitu. Pas banget pas saat kamu nggak punya uang gitu ya. Jadi akhirnya yang tadinya ekonomi kamu mulai drop tanggal tua ya, akhirnya kembali stabil, kembali normal kayak gitu loh guys ya. Itu karena kamu punya rasa syukur ya, kamu memelihara rasa syukur dan kamu selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ya, banyak sedikit kamu syukuri, tidak mengeluh. Dan itu bagus sekali ya guys ya. Artinya kamu menarik energi positif, menarik keberuntungan, sehingga itu pun ya berimbas pada rezeki. Tanpa kamu sadari, kamu menarik rezeki yang lainnya untuk datang ke dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu ya guys ya, mereka ini yang melihat kehidupan kamu begitu stabil, begitu nyaman, terlihat enak, terlihat berbahagia, terlihat sejahtera dan makmur ya. Mereka jadi menginginkan sesuatu dari dirimu ya. Apa yang mereka inginkan ya guys ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya guys ya. Di sini mereka tuh melihat kamu sebagai sosok yang sangat ramah ya guys ya. Kamu tuh orang yang ramah, lembut, welcome sama orang-orang gitu ya guys ya. Kamu adalah sosok yang penyayang juga ya, tidak tegaan. Kamu punya hati lembut ya, walaupun kamu cowok gitu ya, sangat penyayang gitu loh guys ya. Walaupun kamu terlihat garang, walaupun kamu terlihat kayak maco atau kamu terlihat kayak keras gitu, tapi sebetulnya kamu tuh penyayang gitu loh guys ya. Kamu lembut ya, kamu baik hati ya, seperti itu ya. Dan orang-orang ini ya, mereka yang menginginkan sesuatu dari dirimu ini ingin memanfaatkan kebaikan hatimu ini ya. Itu kenapa kamu mesti waspada ya guys ya. Jika ada orang-orang yang mendekat saat ada maunya aja ya. Nah, seperti itu. Mereka melihat kamu tuh humble ya, sosok yang sederhana, simple ya, sosok yang rendah hati ya, mau berteman dengan siapa aja, mau menerima pertemanan dengan siapa aja ya. Kamu tidak pilih-pilih teman gitu ya guys ya. Yang penting orang baik sama kamu, kamu pun baik juga sama orang, kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka ini menganggap kamu adalah sosok yang lugu atau polos, yang mana kayaknya bisa mereka manfaatkan ini ya, untuk bisa meraih apa yang mereka mau dari dirimu ya. Dan mereka juga melihat bahwa kamu tuh sosok yang penyabar dan juga sosok yang memiliki jiwa penolong. Kamu memang sosok penolong ya guys ya. Kamu suka menolong orang lain, kamu suka membantu orang ya, suka menawarkan sesuatu ke orang gitu ya. Entah itu menawarkan bantuan, entah itu menawarkan pinjaman, entah itu menawarkan sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ada tawaran yang kamu berikan ke orang ya guys ya, karena kamu ingin membantu orang lain gitu, karena kamu memiliki hati yang baik tadi ya guys ya. Itu kenapa mereka ini ada yang melihat kamu sebagai sosok yang mana kamu ini adalah penolong. Bahkan ya beberapa dari kamu juga termasuk orang yang dermawan, tidak pelit ya guys ya.
kamu selalu suka bagi-bagi rezeki gitu. Kalau misalnya dapat rezeki gitu ya, mungkin kamu traktir teman ya, mungkin kamu bersedekah, mungkin kamu bawa-bawain kue buat tetangga atau bagi-bagi makanan ke tetangga gitu. Jadi mereka itu melihat kamu sosok yang kayaknya nggak pelit gitu. Nah, dari situ mereka pengen menyalahgunakan kebaikan hatimu ini. Ya, mereka ingin menyalahgunakan kepercayaan yang kamu berikan gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen memanfaatkan kebaikan kamu ya, karena kamu adalah sosok yang penolong dan tidak tegaan ini ya. Mereka ingin memanfaatkan situasi di mana kamu menolong orang, membantu orang gitu ya, sehingga mereka tergerak untuk ikut memanfaatkan situasi itu gitu, agar kamu itu juga bisa membantu mereka ya, dan bahkan menjadi sandaran dari mereka gitu loh guys ya. Dan di sini mereka berpikir bagaimana caranya untuk membuat kamu bisa menjadi sandarannya, mau menjadi andalannya gitu loh guys ya. Mereka ingin mengandalkan dirimu dalam hidupnya untuk kepentingan mereka tentunya, untuk keuntungan mereka tentunya, karena mereka menilai kamu itu sosok yang sangat baik gitu ya, dan kebaikan kamu ini ingin dimanfaatkan orang ya. Zaman sekarang ini serba salah ya guys ya. Kalau misalnya kita baik bermaksud untuk baik kepada orang gitu ya, cuman orang-orang kadang menyalahartikan kebaikan kita ya, dimanfaatkannya untuk kepentingannya, untuk keuntungannya, tanpa mempedulikan kita lagi gitu loh guys ya. Dikasih hati malah minta jantung, dikasih jantung malah minta nyawa, ibarat kata tuh kayak gitu loh guys ya. Nah seperti itu, ada orang-orang yang seperti itu tuh ada ya guys ya. Udah ditolongin, udah dibantu, malah mau dikuras, malah mau diporotin, malah mau dihabisin gitu. Dikasih satu mau minta dua, dikasih dua mau minta tiga, dikasih tiga mau minta 10, kayak gitu loh guys ya. Nah itu karena adanya keserakahan ya, karakter greedy atau serakah yang ada pada diri mereka yang meronta-ronta gitu ya, kayak lagi gitu. Mumpung kamu baik, mumpung kamu mau, mumpung ada supply gitu ya, mumpung ada yang bisa dimanfaatkan ya manfaatin aja semaksimalnya kayak gitu ya. Bukannya dikasih orang atau dibantu orang gitu atau ditolong orang berterima kasih, malah mereka malah cari cara lagi bagaimana caranya untuk mendapatkan lagi dan lagi. Jadi kamu tuh kayak mau dibikin supply-nya gitu ya, apa ya, kayak penyedia gitu ya, menyediakan apa yang dia mau, apa yang mereka mau gitu loh guys ya. Dan di sini mereka berpikir untuk menjebak kamu ya guys ya. Bagaimana caranya kamu bisa masuk perangkap atau jebakan mereka secara halus tanpa kamu ketahui ya. Nanti kalau ketahuan ya jelas kamu marah gitu. Karena kamu niatnya kan murni tulus untuk membantu orang, bukan untuk yang lain-lain. Kamu nggak ada niat lain gitu ya. Cuman orang yang kamu tolong ya, mereka ini yang mau kamu bantu itu yang punya niat terselubung atau niat lain gitu loh guys ya. Jadinya mereka ini berpikir sekali gimana caranya untuk membuat kamu terjebak, terperangkap gitu tanpa kamu ketahui, sehingga mereka ini tidak bisa dituntut atau mereka ini bisa lepas dari tanggung jawab atau terlepas daripada masalah yang akan muncul gitu. Mungkin akibat perbuatan mereka ini menjebak kamu, mungkin nanti akan ada masalah atau konflik gitu loh guys ya. Jadi mereka berpikir gimana caranya untuk melepaskan diri agar bisa cuci tangan dan tidak terlibat sama sekali gitu ya dengan jebakan yang mereka buat gitu ya. Ya jelas kamu marah ya, manusiawi ya. Siapa sih yang nggak marah? Misalnya kamu tuh udah berbuat baik, udah sangat tulus sama orang, ternyata kamu dihianati, ternyata kamu hanya dimanfaatkan, ternyata kebaikan kamu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya pastinya kamu akan kesal ya, marah sama orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kebaikan kamu. Nah seperti itu kan, orang ini pusing ya setiap harinya ya. Mereka ini ya hidupnya tidak tenang ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya guys ya. Mereka ini hidupnya tidak tenang loh ya. Kenapa tidak tenang? Karena beberapa dari mereka ada yang terlilit hutang ya, ada yang bawa lari entah itu uang orang ya, entah itu panci, wajan, alat-alat dapur yang mereka ambil secara kredit, ada juga ya tapi nggak bayar gitu. Jadi mereka tuh
nggak tenang hidupnya ya guys ya. Sepertinya berbeda dengan dirimu ya. Kamu bukan tipe orang yang suka berhutang. Kalaupun kamu misalnya berhutang gitu ya guys ya, kamu selalu berusaha untuk bisa membayar secara rutin atau melunasinya gitu. Nggak kayak mereka ini ya, mereka meneledorkan menunda-nunda pembayaran gitu. Karena mereka semangatnya dari awal aja buat ngutang, buat kredit gitu ya guys ya, tapi mereka males bayarnya gitu ya. Dan ketika deadline ya mereka pusing sendiri memikirkan mencari cara gimana caranya membayar hutang gitu. Nah, justru itu ya, mereka ingin mengambil kesempatan yang ada gitu, peluang yang ada ya. Mereka melihat kamu adalah sosok yang sepertinya mapan, kamu adalah sosok sepertinya kayak orang kaya gitu, kaya orang kaya gitu loh guys ya, sepertinya gitu pandangannya mereka gitu. Dan mereka melihat kamu orang yang berada, orang yang berkecukupan, makmur dan sejahtera. Kamu di sini terlihat sangat baik terhadap mereka, kamu suka menawarkan bantuan, suka menolong gitu. Ya kenapa tidak sekalian mereka ingin memanfaatkan situasi atau kondisi dari karakter yang kamu miliki gitu. Ya dari kebaikan hatimu ya guys ya. Di sini mereka cukup tidak tenang loh guys ya, tidur tidak nyenyak ya guys ya, kayaknya gelisah gitu, nggak tenang karena mereka banyak ngangkut utang gitu ya, banyak punya utang gitu di mana-mana ya guys ya. Mereka kredit panci lah, kredit wajan lah ya, tapi ujung-ujungnya kayaknya males bayar gitu ya. Nah seperti itu, dan di sini mereka juga kayaknya gali lubang tutup lubang ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles ya, keuangan mereka tuh bermasalah ya guys ya, sepertinya lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran mereka ini besar, tapi pemasukan atau income-nya mereka ini kecil gitu loh guys ya. Sangat tidak sesuai, tidak sebanding dengan pengeluaran yang mereka keluarkan. Mungkin ini disebabkan gaya hidup mereka yang mau hedon ya, atau misalnya mereka tuh pengen glowing gitu loh guys ya. Tidak hanya muka yang glowing ya, tapi mungkin lifestyle ya, fashion itu mau glowing juga gitu, ngikutin tren gitu ya, ikut-ikutan glowing gitu ya guys ya, tapi nggak dipikirin masalah keuangan atau pentacles yang mereka miliki cukup apa enggak gitu. Jadi kayaknya mereka lebih mengutamakan fashion ya, lebih mengutamakan tren-tren orang-orang ngikutin gitu ya guys ya. Cuman mereka lupa dengan kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi gitu, sehingga mereka kesana kemari cari tambahan uang untuk menutupi kekurangan dari keuangan mereka sendiri gitu ya guys ya. Sementara beberapa dari mereka ini ada yang tidak kerja, ada yang cuma ngarepin suami ya, ada yang punya jualan yang mana pas-pasan aja gitu ya guys ya. Gali lubang tutup lubang gitu ya guys ya. Kayaknya mereka nih kekurangan uang loh guys ya. Mereka melihat kamu tuh sosok yang rajin di sini ya. Kayaknya kamu tuh cepat bertumbuh ya. Secara karir atau pekerjaan kamu tuh cepat bertumbuh. Mereka melihat kamu tuh subur gitu loh guys ya. Subur banget gitu. Cepat kamu ini ya untuk bisa naik, bertumbuh, untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih maju, lebih berprogres gitu. Kayaknya cepat gitu mereka melihat. Karena mereka melihat kamu memiliki potensi yang besar, kamu bisa mendapatkan keuangan dari arah mana saja selain pekerjaan tetap kamu gitu loh guys ya. Mungkin kamu punya part time, atau mungkin kamu punya part job ya, kerja sampingan gitu ya, atau kamu menghasilkan keuangan dari investasi atau apapun gitu ya guys ya, yang bisa menghasilkan tambahan dari segi finansial atau keuangan gitu ya. Dan di sini ya pesannya buat kamu, waspadalah ya, mereka yang ingin mendekati kamu ini ya, entah itu keluarga jauh gitu ya guys ya, atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarmu ya, mereka hanya menginginkan sesuatu dari dirimu ya. Mereka berbaik-baik sama kamu, mereka hanya ada ketika kamu lagi happy guys ya, ketika kamu lagi senang, ketika suasananya rame ya, mungkin kamu mengadakan party ya, pesta, hajatan, festival, atau apapun itu ya, kondangan ya, mereka hadir semuanya gitu ya, ngumpul semuanya ya, nggak ada absennya gitu ya. Tapi ketika kamu lagi sakit, ketika kamu lagi susah, ketika kamu lagi nggak punya apa-apa, mereka nggak ada ya. Mereka nggak ada. Satupun dari mereka tuh kayak menghilang gitu, absen ya. Jadi di sini kamu mesti selektif untuk memilih dan memilah orang-orang yang mana semestinya ada di circle kamu atau
tak semestinya ada di circle kamu gitu ya. Kamu harus tahu ya, mana orang-orang yang berteman sama kamu tuh hanya ada maunya saja, atau memang tulus berteman sama kamu apa adanya gitu loh guys ya, sehingga kamu tidak terjebak ya guys ya. Karena di sini aku melihat adanya jebakan-jebakan atau perangkap-perangkap dari mereka atau beberapa orang yang menginginkan sesuatu dari dirimu. Apalagi yang mereka inginkan selain pentacles atau keuangan kamu. Mereka mau ngutang ya, mereka mau pinjam duit ya, banyak alasannya. Bahkan dari mereka ini ada yang menjual cerita sedih ya, anaknya lah sakit, anaknya lah masuk rumah sakit ya, kemudian suaminya lah yang bermasalah di kantor ya, gaji nggak cukup lah dan sebagainya. Nah seperti itu ya guys ya, padahal kan untuk kehidupan itu adalah tanggung jawabnya pribadi masing-masing gitu ya guys ya. Kita nggak bisa ke tempat orang gitu ya guys ya untuk meminta bantuan. Selama kita masih bisa ya kita aja dulu gitu loh guys ya, kecuali udah mentok nggak bisa baru gitu loh guys ya. Nah tapi bagi mereka ini, mereka mau enaknya aja ya guys ya, mereka mau yang instan, mereka nggak mau yang berproses, mereka nggak mau yang capek-capek ya, yang menunggu terlalu lama ya, mereka nggak mau, mereka pengen instan gitu loh guys ya. Satu-satunya cara untuk instan ya pinjam, mending kalau dibalikin, kalau yang enggak ya udah bye bye ya, anggap aja sedekah gitu. Terkadang kalau kita kasih pinjam uang ke orang ya, apalagi orang terdekat, itu nggak usah dipinjemin ya guys ya, nggak usah diutangin, nggak usah dikasih hutangan gitu, dikasih aja gratis free. Kenapa? Karena kecil kemungkinan mereka akan bayar gitu loh guys ya. Kalau kita memang punya kelebihan uang, kalau kita memang tergerak hatinya untuk menyumbang atau sedekah, kalau ada yang kepepet gitu ya guys ya, misalnya mau berhutang gitu ya guys ya, kalau memang bener aja gitu kejadiannya bahwa dia sedang membutuhkan dana darurat gitu, kita tersentuh hatinya, kasih pinjam untuk bisa membantu ya, ya udah kita kasih aja ya guys ya, nggak usah diharapin lagi kalau uangnya akan balik ke kita gitu ya guys ya. Biasanya orang dekat itu jarang bayar ya guys ya, hampir-hampir nggak bayar dan nggak pernah kembali itu uang ya. Jadi kalau mau sedekah ya sedekahin aja ya, diikhlasin, dikasih aja free aja gitu, jadi kita nggak usah lagi ngarep-ngarepin ya, nanti akan jadi permasalahan gitu ya. Itu kalau misalnya kita punya keuangan lebih dan tersentuh hatinya untuk membantu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak punya uang berlebih ya, atau kita tahu tabiat orang ini memang nggak baik gitu ya, suka berhutang dan suka kayak memporoti uang orang gitu, maka kita harus mulai tegas dengan orang itu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kita mesti bijaksana nih menghadapi mereka yang menginginkan sesuatu dari diri kita ya guys ya. Kita mesti bijaksana ya guys ya, lihat situasinya atau kondisinya, lihat fakta atau kejadian di lapangannya seperti apa ya guys ya. Kalau memang kita tergerak untuk membantu, kita punya kelebihan dana, punya sesuatu yang berlebih, kalau mau dibantu ya bantu silahkan. Tapi kalau yang enggak ada ya udah jangan dipaksakan gitu ya guys ya. Kalau misalnya orang terdekat gitu ya guys ya, darurat gitu ya guys ya, kalau kita memang punya ada ya udah kasih aja ya, kalau misalnya ada gitu, nggak perlu dipinjamin lagi gitu ya, seadanya gitu ya, membantu seadanya. Kalau kita kasihan tersentuh hatinya, kalau memang pada kenyataannya gitu ya dia memang membutuhkan gitu, nggak perlu kita kasih utangan lagi gitu ya, kasih seadanya apa yang bisa kita bantu, misalnya 100.000 200.000 udah gitu ya, daripada nanti ujung-ujungnya bermasalah ya, gara-gara uang ya, gara-gara pentacles ya, hubungan kekeluargaan jadi retak ya kan, gara-gara uang, gara-gara pentacles ya, hubungan sesama jadi rusak gitu ya. Uang kan bisa dicari gitu loh guys ya, kalau kita punya lebih gitu, kalau kita punya lebih, hati tergerak untuk membantu ya sudah, bantu aja secara free gitu aja. Tapi kalau misalnya nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu loh guys ya. Segala sesuatu itu kita sendiri yang menentukan ya. Jadi kan kebanyakan orang bermasalah biasanya ya guys ya, ke depannya gitu ya guys ya. Misalnya ngutangin orang, kasih pinjam orang gitu ya guys ya, tapi ujung-ujungnya nggak bayar ya kan, akhirnya berkelahi ya, akhirnya kemana-mana ya, merembet kemana-mana gitu kan, saling hina, saling ejek, saling olok, saling bullying ya, akhirnya terjadi pertengkaran, perselisihan, dan itu akhirnya merugikan kedua belah pihak. Nah itu kan nggak baik ya guys ya. Jadi kita mesti lebih bijaksana lagi, terutama dalam
pinjam meminjam keuangan gitu ya guys ya, karena keuangan adalah hal yang sensitif ya guys ya, yang jarang orang perbincangkan karena ini bersifat personal atau pribadi ya guys ya. Cuman ya di sini kamu mesti waspada aja ya, karena tidak semua orang gitu ya guys ya benar-benar jujur ya, tidak semua orang benar-benar tulus gitu dalam memiliki koneksi atau hubungan dengan dirimu ya. Mereka ada yang hanya menginginkan sesuatu dari dirimu saja ya. Ibaratnya habis manis sepah dibuang. Ada juga yang seperti itu. Berteman hanya ada maunya. Ketika sakit datang ke kita, tapi ketika sudah enak, ketika sudah nyaman hidupnya, nggak tahu menau gitu ya. Mulai sombong ya, mulai kayak arogan gitu ya, mulai kayak pamer, gengsi gitu. Karena hidupnya sudah enak gitu. Saat susah, saat sulit ke kita gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita lebih baik mulai sekarang belajar untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita ya guys ya, dan kita mesti lebih teliti, lebih cermat ya, lebih dewasa lagi dalam menanggapi perkataan atau keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita ya guys ya, lebih bijaksanalah ya. Nah seperti itu. Oke guys, untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn, ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Sekarang kita akan reading message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini apa, oke? Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini ya. Di sini ada sensitivity, control, positive minded people. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu mesti lebih peka lagi ya guys ya, lebih peka dengan apa yang orang inginkan dari dirimu ya. Kamu mesti tahu ya guys ya, gelagat orang gitu ya guys ya. Orang mau apa ke kamu, niatnya apa, keinginannya apa, maunya tuh apa dari dirimu ya. Kamu harus lebih peka lagi. Gunakanlah intuisi kamu ya guys ya untuk bisa mengetahui keinginan dari seseorang melalui percakapan kamu dan mereka ya, melalui penggambaran atau terlihatnya secara visible kelakuan atau perilakunya mereka ke kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nantinya bisa mengetahui apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka inginkan. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini pesannya kamu mesti lebih peka lagi. Gunakan kepekaan kamu untuk bisa melihat dengan jelas apa yang orang lain inginkan dari dirimu, sehingga kamu tidak terjebak, sehingga kamu benar-benar tahu apa yang mereka mau. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ada control. Kamu mesti bisa mengendalikan situasi ya guys ya. Bukan situasi atau kondisi yang mengendalikan kamu, tapi kamulah yang harus mengendalikan situasi atau kondisinya. Mungkin beberapa dari mereka berusaha untuk menuntun kamu atau berusaha untuk mengarahkan kamu agar kamu bisa memenuhi apa maunya mereka, apa keinginannya mereka gitu loh guys ya. Namun balik lagi ke dirimu ya. Kamu sendiri yang membuka peluang, kamu sendiri yang membuka atau menutup peluang mereka untuk memanfaatkan kamu. Kamu sendiri yang membuka jalan apakah kamu akan terjebak atau tidak ketika mereka berusaha untuk memanipulasi kamu atau memanfaatkan dirimu gitu loh guys ya. Sekarang kamu mesti belajar untuk ambil kontrol atau ambil kendali ya, agar kamu benar-benar bisa mengendalikan situasi atau kondisinya ya, sehingga kamu tidak dirugikan oleh mereka ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa pegang kendali sendiri ya guys ya, walaupun mereka berusaha untuk membujuk, memprovokasi, mempersuasi gitu ya, biar kamu tuh mau melakukan apa yang mereka suruh, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Tapi kan kamu punya pemikiran ya, kamu juga memiliki intuisi ya kan. Nah jadi kamu bisa mencium aroma-aroma gelagat dari apa yang mereka inginkan sebenarnya, dan kamu pun akan bisa memikirkan secara matang, berpikir ya dengan menggunakan logika kamu ya,
yang sebenarnya mereka inginkan tuh apa? Apakah itu efek atau dampaknya itu akan merugikan kamu atau tidak di masa mendatang? Kamu harus mesti memikirkan dulu sebelum memutuskan, sebelum bertindak ya guys ya. Think twice before get action. Berpikir 2 kali sebelum bertindak. Selalu seperti itu. Oke? Dan di sini pesannya buat kamu juga ya. Kalau bisa, kamu mesti lebih selektif ya guys ya dalam memilih teman-teman yang memang semestinya ada di circle kamu ya, karena tidak semua orang itu memiliki niat yang baik ke kamu. Namun tidak semua orang juga memiliki niat yang jahat ya. Ada orang yang benar-benar tulus, tapi ada juga orang yang modus. Nah, disinilah ya kepekaan kamu, intuisi kamu ya diperlukan agar kamu bisa mengetahui mana orang-orang yang memang layak untuk dipertahankan ya, dan mana orang-orang yang perlu kamu discard ya, atau yang kamu cut off koneksinya jika kelakuan mereka melampaui batas, jika mereka mulai toksik ke kamu gitu. Kamu perlu bertindak lebih tegas gitu ya guys ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, yang memiliki niat baik, memiliki keinginan yang mana itu win to win, tidak merugikan dirimu ya, yang membuat kamu dan mereka ini atau dia ini sama-sama menguntungkan gitu loh guys ya. Maka akan terjalin yang namanya hubungan yang sehat. Hubungan yang tidak sehat itu terjadi karena salah satu dari kalian gitu ya guys ya, ada yang mengkhianati, atau ada yang berbuat curang, atau ada yang mau menang sendiri, atau ada yang ingin memanfaatkan, atau ada yang ingin berbuat curang atau memanipulasi, sehingga hubungan akan mulai merenggang dan rusak ya, karena tidak mungkin dong salah satunya terima kalau ada salah satu dari pihak yang dirugikan. Nah, seperti itu. Namun kalau kamu terkoneksi dan punya relasi hubungan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, maka orang-orang ini tentunya akan memiliki niat dan keinginan yang baik gitu ya guys ya, tanpa berniat untuk merugikan siapapun gitu ya guys ya. Biasanya orang-orang yang berpikiran positif, biasanya orang-orang yang positif ini enggan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang gitu, atau sesuatu yang bisa merugikan orang lain gitu loh guys ya, karena mereka cukup tahu diri ya, dan sadar diri bahwa siapa mereka gitu ya guys. Berbeda dengan mereka yang modus atau mereka yang basicnya punya bibit kecurangan, ya mereka selalu mengincar sesuatu atau menginginkan sesuatu dari orang lain untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mesti hati-hati dan waspadalah dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi sosial, karena tidak semua orang itu memiliki niat yang baik-baik saja ya. Karena ada beberapa orang ya yang tentunya menginginkan sesuatu dari dirimu, yang mana biasanya mereka ini selalu terlihat manis dan selalu berusaha tampil sempurna atau perfect di depan kamu ya guys ya, sehingga itu akan membuat kamu menaruh kepercayaan atau lebih percaya dengan mereka, sehingga kamu tidak akan mencurigai apapun tindak tanduknya mereka. Nah, seperti itu. Dengan begitu mereka akan bisa melancarkan aksinya atau memuluskan rencananya untuk mewujudkan apa yang dia incar atau apa yang dia inginkan dari dirimu. Oke guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya guys buat semua partisipasi, doa, dan dukungan kalian semua. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator Channel. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa menginspirasi, memberikan motivasi, dan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi guys di readingan berikutnya. See ya!